Sobat Pemenang yang dikasih oleh Tuhan, materi renungan kita hari ini, berkat terbaik dan terbesar adalah kita menerima keselamatan. Dasar renungan dari 2 Petrus 3 ayat 1 sampai dengan 18. Inti renungan kita, kalau relasi dengan Tuhan hanya berkaitan dengan berkat-berkat jasmani, maka Yesus tidak perlu mati di kayu salib. Sobat Pemenang, ada 3 pertanyaan yang perlu kita renungkan hari ini. Yang pertama, apakah Anda sudah menjadikan keselamatan yang Allah sediakan dalam Yesus Kristus sebagai tujuan terbaik dan tertinggi Anda? Lalu yang kedua, siapakah yang dimaksud oleh Rasul Petrus dengan pengejek-pengejek? Dan yang ketiga, apakah Anda rela membuang keselamatan demi kekayaan atau membuang kekayaan demi keselamatan? Ataukah Anda mendapatkan kekayaan dan juga keselamatan? Sobat Pemenang, Alkitab menjelaskan bahwa sejak awal ketika manusia masih di Taman Eden, manusia hidup dalam kekayaan yang melimpah dan dalam persekutuan dengan Allah yang kekal. Namun karena melanggar firman-Nya sehingga berdosa, maka manusia terpisah dengan Allah dan hidup dalam kemiskinan. Kalaupun kaya, manusia tidak bisa bersekutu dengan Allah di bumi ini, apalagi dalam kekekalan nanti. Karena akibat dosa adalah tidak hanya menjauhkan kita dari Allah, tetapi membuat kita tidak sejalan dengan rencana Allah yang ingin kita hidup dalam kekayaan yang melimpah dan bersekutu dengannya dalam kekekalan. Dalam hal ini, iblis menipu banyak orang percaya untuk memilih hidup dalam kemiskinan atau hidup dalam kekayaan, tetapi harus kehilangan persekutuan dengan Allah di bumi ini yang merupakan dasar untuk manusia bersekutu dengan Allah dalam kekekalan nanti. Sobat Pemenang, Allah dalam perjanjian lama sudah memberikan kita kemampuan untuk hidup berkelimpahan secara materi, dan Allah yang sama juga telah membuka jalan untuk hidup dalam persekutuan dengannya baik di bumi ini maupun dalam kekekalan nanti di dalam penebusan Kristus. Sobat Pemenang, menjadi Kristen adalah pilihan hidup seumur hidup untuk memikul salib pribadi masing-masing dan bekerja dengan hook yang Tuhan Yesus letakkan di pundak kita, yaitu perjuangan seumur hidup dalam persekutuan dengannya untuk berhasil di bumi dan berhasil ke surga. Sobat Pemenang, sama seperti yang Yesus ajarkan dan perintahkan, lalu Yesus teladankan kepada kita untuk berdoa senantiasa. Mari kita responi renungan hari ini dengan berdoa. Tuhan, aku percaya bahwa Engkau rindu aku diselamatkan. Karena itu pimpin aku, berikan kepadaku mata dan hati yang senantiasa tertuju kepada kehendak-Mu. Lalu pokok dasar kita, berdoa untuk tembok-tembok interdenominasi gereja diruntuhkan, kesatuan gereja sebagai tubuh Kristus terwujud. Salam pemenang dalam Kristus, Tuhan Yesus memberkati.